Oke, untuk yang video ini beda sama video sebelumnya, yaitu ini pembahasan tentang latihan soal yang pernah kalian kerjakan ya. Kan udah dapat nilainya ya, udah tahu. Saya juga udah bagi filenya, tapi kalau kalian mau lihat penjelasan via video juga bisa. Di sini ada sekilas saya akan jelaskan. Pada senyawa karbon 2,3 dimetil butana. Nah, berarti kamu tinggal gambarkan aja ya butana C4 ya ke kanan. Kasih metilnya di nomor 2 dan 3. 1, 2. Ya kan ada metil 2 di sini. Baru dilengkapi jumlahannya. Oh, karena ada cabang berarti hanya di sini 1. Ini kan nggak ada cabang jadi hanya 3 dan di ujung. Ini hanya 1, hanya 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah atom sekunder dan atom tersier ya. Yang saya lingkari untuk Untuk warna biru itu adalah primer. Primer itu dia jika C-nya hanya punya satu lengan nih. Dia jadi hanya mengikat satu. Nah, ini kan berarti yang di ujung nih ya. Nih ya. Jadi dia CH3 seperti ini. Dia lengannya hanya satu ya. Sedangkan ini ada CH, dia lengannya ada 3. Oh, berarti kalau 3 berarti tersier. Nah, sekundernya nggak ada, kuartener nggak ada. Berarti jawabannya ya udah sekundernya 0, tersiernya ada 2 ya. Jadi jawabannya A. Kita lihat nomor 2. Nah, kalau seperti ini, tata nama yang sesuai dengan nama senyawa organik adalah yang kalian harus lakukan adalah coba satu persatu ya. Coba satu persatu. 2 etil, 3 metil pentana. Ya udah saya gambar pentana ya, saya gambar pentana, kemudian gambar etil, kemudian ada metil di sini. Nah, ternyata ketika saya gambar ternyata bukan namanya 2 etil 3 metil pentana, tapi karena rantai rantai terpanjangnya, rantai utamanya bisa dari ke bawah ke kanan gitu kan. Berarti namanya bukan ini, melainkan 3,4 dimetil heksana ya. Jadi ini menjebak. Nah, demikian juga yang B. B ini ketika kalian gambar pentana 5, 1, 2, 3, 4, 5, dikasih isopropil di nomor 2, dan dikasih metil di nomor 3, tapi ternyata dia bisa rantai utamanya dari bawah ke kanan. Oh, ternyata cabangnya adalah metilnya ada 3. 2,3,4 trimetil heksana. Nah, berarti salah juga kan dengan nama yang ini. Nah, yang C, 3,44 trimetil heksana. Gambar C6. Oh, di nomor 3 dan di nomor 4. Tapi lihat di sini anehnya adalah apa? Cabangnya itu lebih dekat kalau kamu hitung dari kanan. Berarti bukan 3,44 ya, tapi 2,23 trimetil pentana. Berarti ini juga salah. Yang D, 1,3 dimetil pentana ya. Nah, cabang kok di nomor 1? Nggak mungkin cabang di nomor 1 ya kan. Itu masih jadi satu rangkaian kan. Nah, ini sorry, ini harusnya CH2 ya, bukan CH ini. Nanti kalian tambahin ya. Kemudian ketika kalian gambarkan kan berarti menjadi dia nomor satunya dari sini, 1, 2, 3. Berarti 3 metil heksana. Nah, kita lihat yang E, 3,4 dimetil heksana. Kamu gambar 6, C-nya ada 6. Nomor 3 dan 4. Oh ya udah bener. Berarti ya jawabannya yang E, yang paling benar. Oke, paham ya? Pernyataan yang tidak tepat mengenai atom karbon. Nomor atom karbon adalah 8, jelas salah ya, orang nomornya 6. Banyak terdapat di alam, banyak. Karbon itu ada di batu-batuan, ya. Ada jadi, bahkan kalau tumbuhan itu dibakar jadi arang, abu itu terdiri dari karbon. Banyak banget ya. Bahkan kayak berlian itu kan dari karbon. Konfigurasi elektron 2,4, benar. Mampu mengikat 4 elektron bervalensi 1, benar, sehingga dia punya 4 tangan. Unsur pembentuk minyak bumi, jelas. Nanti kamu tahu untuk pelajaran selanjutnya, jelas-jelas ada judulnya hidrokarbon dan minyak bumi, berarti karbon berperan dalam minyak bumi. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 4. Rumus kimia yang tempat dari N-heksena. N-heksena di sini berarti dianggapnya dia belum tahu nomornya berapa ya. Berarti heksena masih normal ya. Nah, heksena ini banyak yang salah nih. Ini akhirannya ena, berarti alkena, CnH2n. Mana yang CnH2n? Oh, CnH2n itu ada A dan D. Tapi yang ditanyakan heksena. Ya udah jawabannya D. Kemudian nomor 5. Jumlah C dalam rantai utama. Nah, kalau lurus dia hanya ada 5 ya. Banyak yang tertipu dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal ada yang lebih panjang lagi. Caranya bagaimana? Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya adalah 7.
Kenapa boleh begini, Bu? Iya, memang boleh begini. Syarat rantai utama kamu mau dia dari kiri bawah, dari kiri ke atas, dari kanan ke kiri ke bawah, terus ke atas, belok lagi ke bawah, itu boleh asalkan dalam satu tarikan garis, ya. Jadi, ini kan ke atas, ke kanan, bawah, satu tarikan garis kan? Nah, itu namanya rantai utama, memenuhi syarat, ya. Jangan sampai kamu udah dari sini ke kanan, ke bawah, ke atas lagi nggak boleh, berarti udah double. Nah, nggak boleh, berarti harus satu dari sini satu gitu kan, belok. Nah, tapi kalau penomorannya ya penomorannya dari bawah yang sini karena di nomor cabangnya lebih dekat nomor 3 yang di sini ya, 1, 2, 3. Oke. Kalau dinamain namanya menjadi 3,4 dari sini juga bisa. Jadi 3,44,5 ya. 3,445 tetra metil heptana. Nah, nih. Mana yang primer, sekunder, tersier, kuartener berturut-turut. Oke. Coba kalian lihat. Ya, mana yang berturut-turut primer, sekunder, tersier, kuartener. Nah, ya udah primernya ada berapa? Yang lengannya cuma satu. Ya udah 1, 2, 3, 4. Ya, dan ini kalau dijabarin nih. Lihat nih. Nih saya nih ya, kalau dijabarin syaratnya kalau ada C2H5 tuh harus kamu jabarin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti primer ada 5, sekunder. Sekunder itu dia lengannya 2. Ini kan ada rangkap, berarti ini 1. Ini juga 2 nih, 2. 3, 4, berarti 4. Tersier yang dia punya lengan 3, 1, 2, 3. Ini berarti ini 1. Kuartener, oh ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh berarti ada 2. Berarti 5, 4, ya kan? 5, 4, 1, dan 2. Jawabannya C. Lanjut. Nomor 7. Di sini, berdasarkan gambar pemberian nomor atom dimulai dari. Nah, kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau dia lurus 6, kalau dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah mana yang lebih sederhana. Bayangin ya. Jadi kalau ada metil, etil, propil, butil, metil itu didahulukan daripada etil, etil didahulukan daripada propil, propil didahulukan daripada butil. Oke. Jadi ketika kita lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, yang mana gitu kan? Nah ya kalau dia lurus nih cabangnya metil, metil sama butil berarti, sedangkan kalau kita ke bawah dia hanya metil, 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 isopropil. Nah berarti yang lebih sederhana berarti kalau dia ke bawah. Nih kebetulan kayak gini nomor satunya di sini ya, jadi kalian aman ya. Ini kan nomor 1, sorry bukan nomor 1, ini kan ada pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian lurus begini, ngerjainnya lurus begini, kalian akan terjebak di nomor 1 maksud saya ya. Tapi kalau kalian berhasil menggunakan memprioritaskan mana pilihan rantai cabang yang paling sederhana, kalian akan tahu oh ternyata dia dari pojok sini ke sini gitu kan. Dan ternyata lebih cenderung banyak cabangnya di sini. Berarti dia penomorannya dari nomor 3. Oke, bukan nomor 1. Ya. Nah, sekarang berdasarkan titik didih. Nah, saya belum menjelaskan tentang titik didih. Yang saya baru jelasin titik didih di sini adalah yang normal aja. Maksudnya normal itu dia rantainya lurus tanpa cabang ya, tanpa cabang. Kalau dia lurus tanpa cabang, jadi urutannya sesuai dengan urutan bukan urutan abjad ya. Jadi sesuai dengan urutan meta, eta, propa gitu ya. Dari yang C-nya paling sedikit sampai C-nya paling gede, semakin dia C-nya semakin banyak atau semakin gede, itu berarti titik didihnya semakin tinggi. Nah, hepta kan 7. 7, 6, 8. Nggak urut ya, salah. 5, 3, 4, jelas salah. 8, 3, 5, salah lagi. Karena harusnya kan dari yang besar kecil 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 gitu ya, besar sedang kecil gitu. Nah di sini 6, 7, 4 juga nggak urut. Nah di sini 8, 6, 3. Jadi dari besar sedang 6 sedang kan baru 3. Berarti urutan yang paling tepat yang ini, yang E. Oke, semakin panjang rantai utama titik didih semakin tinggi. Dan di sini senyawa yang memungkinkan terbentuknya cabang propil.
Yang terbentuknya cabang propil ini adalah heptana. Kenapa heptana? Karena propil itu kan 3 ya, C-nya 3 ke bawah gini ya. Kalau dia terletak di atom C nomor terletak di atom C nomor 2, nanti dia bukan cabang, dia jadi rantai utama. Bayangin kalau ini kita pindah 1. Ya udah berarti kan bukan atau rantai utamanya bukan dari sini tapi bisa dari bawah. Jadi setidaknya cabang propil itu bisa digunakan pada senyawa, ingat-ingat, pada senyawa yang memiliki 3 rangkaian atom C stabil di kiri dan kanan dan dia tepat di tengah, syaratnya itu heptana. Oke ya. Propil ya, propil. Ini ingat-ingat. Kalau kamu nggak percaya boleh aja kamu nyoba aja propana atau kamu coba aja heksana yang di bawahnya heptana ya. Kalau dia ditulis cabangnya propil pasti namanya bukan menjadi propil lagi, udah beda nama. Oke. Lanjut nomor 10. Nomor 10 namanya apa? Oke, kita lihat bentar. Di sini ada gambar ya. Tadi saya bilang dia bisa lurus dan dia bisa belok ke bawah. Lebih dicenderung kemana gitu kan. Ternyata kalau dia lurus, dia ada rantainya metil sama teres butil. Sedangkan kalau dia ke bawah, rantainya adalah metil, dan isopropil. Nah, kalau seperti ini berarti kamu pilih yang lebih sederhana, metil dan isopropil. Oke. Dan nomornya dimulai dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, metil sama isopropil, I sama M, ingat isopropil, iso itu dia awalan tapi tidak awalan yang menjadi satu kesatuan sebuah nama. Jadi dia tidak terpisah, tetap dihitung I-nya ya. Jadi isopropil dulu. 3 isopropil, 2,2,5 trimetil heksana D jawabannya. Tentukan nama senyawa di bawah ini ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Ini ada etil. Kalau kamu jabarkan pun dia juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Tapi penomorannya dari mana gitu kan. Dari kiri dia nomor 3, dari kanan juga nomor 3. Nah, kamu berarti lihat kecenderungannya. Lebih banyak kalau dia sama-sama dari kiri nomor 3, dari kanan nomor 3, kamu lihat perangkapnya lebih cenderung lebih banyak di sebelah mana. Oh, ternyata sebelah kanan ya. Oke, karena dari sebelah kanan berarti dia nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya adalah 3 etil 3,4 dimetil heksana B jawabannya. Tentukan nama senyawa di bawah ini. Nih, kalau ada C2H5 dan C3H7, kamu harus jabarin. Nih, kayak yang ini nih. Kayak gini nih, ya. Nah, kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini, ya udah kamu tinggal aja, berarti cabangnya hanya ada metil dan metil kan dalam satu garis tarikan garis ya, satu seret ke bawah, dari bawah ke bawah lagi. Nah, berarti 3 dan 4. Dah? 3,4 dimetil, nih ada berapa? Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,4 dimetil heptana D jawabannya. Nomor 13. Nah, ini seperti tadi, lebih kecenderungan yang mana? Oke. Kecenderungan kalau dia belok gini ya. Tapi penomorannya dari bawah, karena apa? Cabangnya lebih dekat dari ujung yang sini. Berarti nomornya adalah, ingat etil dulu baru metil. Berarti nomor 3, 3 etil, 2,2 dimetil, C-nya ada 6, berarti heksana jawabannya A. 14. Ini mah gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, gampang. Jawabannya nih. Nah, salah. Nah, jawabannya ya udah. N-pentanat. Jangan lupa kalau alkana itu N-nya kehitung ya. Jadi harus ditulis, jangan kamu jawab pentana. Pentana itu jika kamu dia masih dalam gugus fungsi. Jawabannya adalah pentana. Tapi gugus fungsi itu misalnya kayak kalau pentana itu C5 berarti C5H12 ya. Itu namanya pentana. Tapi ketika dia udah digambarkan dan dia lurus saja, namanya adalah N-pentana. Di sini ada nama senyawanya, dari kiri kanan dia sama, ingat ini etil, berarti 4 etil, 2,2, 6,6, ya, 1, 2, 3, 4, ya 6.
4 etil, 2,2, 6,6 tetrametil heptana. Nah, 2,3 dimetil pentana. Udah gambarin C-nya ada 5. Metilnya ada di nomor 2 dan 3. Ketemu. Nih. Nih, kalau kalian disuruh menjabarkan, ingat ya. C2H5 ini cabang ya. Dan dia harus dijabarkan. Dijabarkan kayak gini. Kemudian kamu tulis dia lebih dekat mana O dari kanan. Berarti namanya menjadi 3 etil 4,4 dimetil 8 ya oktana. Oke. D. 18. Ini juga sama, berarti bromo dulu dari metil ya. Berarti 2 bromo, 3 metil pentana. Jawaban A. Nah, seperti ini jabarin juga. Nah, ketika dijabarkan, sebenarnya kalian sama aja sih. Kamu mau dari kiri ke bawah atau dari bawah ini ke bawah lagi, sama kan? Coba aja. Nah, di sini ada etil, di sini ada etil karena ada 2 berarti dietil ya. Jadi 3,4 ya, 3,4 dietil nih ada 7 heptana. Nah, di sini pernyataan tepat dari senyawa di bawah ini. Ini senyawa kan, terus kamu bikin dia benar nggak namanya? Ternyata salah ya. Jadi harusnya namanya adalah 2-metil pentana. Jawaban E. Pernyataan tepat dari senyawa di bawah ini sama ya caranya. Pastiin dulu gambarnya, setelah digambar kamu tentuin dia namanya benar atau enggak. Kalau salah berarti mana yang paling benar? Oh, ternyata nomor 2, 3,3 trimetil pentana. Oke, jawabannya yang D. Lanjut. Nama yang sesuai dengan tata nama senyawa organik ini seperti tadi kamu cek satu persatu ya. Untuk ini dia jawabannya jadi 2,4 dimetil heksana, ini jadi 3,44 trimetil heptana. Ternyata yang benar yang ini ya. Kalau yang lain kamu cek satu-satu sama ya. Yang C ini ketika kalian cek dia akan jadi 2,3,4 trimetil heksana. Yang D jadi 3,34 trimetil heksana ya. Yang di sini dia jadi 3 metil heksana. Oke. Jawabannya yang B. Kalau kayak gitu mencocokkan harus dilihat satu persatu. Nah, di sini ada 2,3,4 tetrametil pentana. Berarti kamu gambar C-nya pentana ada 5 ini. Masukkan di nomor 2, di nomor 3 dan nomor 4. Sekunder primernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Sekunder ada nggak yang punya 2 tangan? Nggak ada ya, berarti 0. Tersier, oh ada 2. Ya, karena dia punya 3 tangan. Nah, sedangkan kuartener ada 4 tangan. Oh, ada 1. Berarti 6, 0, ya kan? 6 primer, 0 sekunder, tersiernya 2, kuartenernya 1. Jawabannya C. Nah, yang 24. Hidrokarbon jenuh itu adalah yang dia ikatan tunggal, jadi bukan rangkap ya. Kalau tunggal kan cuma alkana, ya udah jawabannya yang mana alkana. Ya, jawabannya yang alkana ya cuma yang C. Yang lainnya ini alkuna ya kan. Ini kan butuna. Ini heksena. Ini heptana. Yang ini oktena. Kalau yang ini nonuna. Nah, nomor 25. Kalau seperti ini kamu jabarin satu-satu nih ya, tapi hati-hati. Ketika ada CH kayak gini, ketemu dengan CH2, berarti CH2 ini kan dia terletak di ujung. Masa ujung CH2 ya berarti ada ikatan rangkap di sini ya. Jadi kamu nanti coba ada rangkap, ini juga ada rangkap. Ini dijabarin kan CH2, 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 CH3, alkana. Ini oh ternyata tunggal semua. Yang jenuh berarti kan yang alkana ya nomor 3 dan 4. Jawabannya C. Terakhir. Gambar di bawah ini yang tepat dari 3 etil, 4 isopropil, 2 metil heptana. Ini paling gampang ya, ini termasuk gampang ya. Gambar heptana 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambar etil di nomor 3, etil. Ini boleh kamu tulis CH2, CH3 ya. Isopropil di nomor 4, gambar isopropil CH, strip CH3, CH3. 2 metil, 2. Oh ternyata jawabannya yang C. Selesai, oke. Nanti kalian kalau tidak paham bisa melihat di sini. Semoga paham. Terima kasih.